Be patient for the best result. Kami tim Semator, perwakilan Universitas Negeri Yogyakarta, saya Munia Putri dengan rekan-rekan saya Uji Antoni dan Auledini, dibimbing oleh Bu Ninia Nuruswati Laili MSC merekomendasikan hold untuk saham SIDO dengan target price sebesar Rp676 per lembar saham. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hasil rekomendasi kami, mari terlebih dahulu kita pahami situasi ekonomi dan bisnis dari PT SIDO Muncul. PT SIDO Muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang menggunakan mesin-mesin termutakhir. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan per emas dari KHKHK keempat kalinya ini memiliki 300 varian produk dan 160.000 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PT SIDO Muncul memiliki 3 segmen bisnis utama. Yang pertama herbal dan suplemen, food and beverage, dan farmasi. Pada tahun 2023, segmen herbal dan suplemen menyumbangkan penjualan terbesar sebesar 66%. Namun, laba bersih di tahun 2003 mengalami penurunan sebesar 13,9% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini selaras dengan adanya penurunan penjualan diakibatkan oleh turunnya permintaan dan daya beli konsumen. Namun, perusahaan tetap mampu mengangkat margin laba kotor sebesar 57%. Hal ini berindikasi bahwa perusahaan tetap mampu mengontrol biaya produksinya. Pada tahun 2024, SIDO menargetkan pertumbuhan laba bersih di rentang 10 hingga 15%. Untuk mencapai target tersebut, PT SIDO mendorong pertumbuhan ekspor yang kini baru berkontribusi 6% dari total penjualan. Selanjutnya, PT SIDO Muncul berupaya melakukan diversifikasi produk seperti Alang Sari Cool dan SMAK yang mendapatkan perhatian di kalangan konsumen. Sebelumnya, SIDO berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,2 triliun pada kuartal keempat tahun 2023. Hal ini meningkat 70% dibandingkan kuartal ketiga. Oleh karena itu, kami merekomendasikan hold untuk saham SIDO dengan target price sebesar Rp676 per lembar saham dengan downside sebesar minus 1,23%. Terdapat beberapa katalis untuk mendukung hasil rekomendasi kami, yaitu katalis pendorong dan katalis penghambat. Salah satu katalis yang mendukung hasil rekomendasi kami yaitu peningkatan inflasi, fluktuasi harga bahan baku, serta menurunnya nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada harga kemasan jamu dan penyesuaian harga produk SIDO imbas penyesuaian HPPP karena industri farmasi sangat rentan terhadap pelemahan nilai rupiah karena bahan baku yang impor. Di samping itu, peningkatan harga bahan baku juga menekan margin, sedangkan devaluasi nilai mata tukar uang memberikan risiko rugi kurs. Pada bulan Maret tahun 2024, inflasi IHK tercatat sebesar 0,52%, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,37%. Peningkatan inflasi yang cukup besar dikhawatirkan akan mendorong penurunan daya beli masyarakat. Namun, IMF memproyeksikan pertumbuhan yang akan meningkat pada tahun 2024 memperkirakan sedikit penguatan menjadi 3,1%. Proyeksi ini juga dibayangi oleh risiko yang sudah berlangsung seperti ketegangan ekonomi dan geopolitik. Katalis selanjutnya yang mendukung hasil rekomendasi kami yaitu penurunan daya beli oleh masyarakat. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh adanya gelombang ekstrim panas fenomena El Nino yang menyebabkan peningkatan harga bahan pokok. Peningkatan harga bahan pokok menyebabkan konsumen lebih selektif memprioritas barang-barang yang lebih penting dibandingkan barang-barang non-esensial seperti suplemen kesehatan. Hal ini tercermin dari penurunan Consumer Price Index di mana per Maret tahun 2024 menjadi 103 jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 114. Bahkan jika dilihat dari total CPI keseluruhan di negara ASEAN, Indonesia memiliki CPI yang cukup rendah yaitu sebesar 106. Selanjutnya, pada tahun 2023, sektor kimia, farmasi, dan obat tradisional mengalami penurunan PMI. Penurunan ini mencerminkan dampak dari tantangan eksternal, termasuk gangguan rantai pasok dan ketidakpastian ekonomi. Namun, pada tahun 2024, penawaran dalam sektor ini akan mengalami pertumbuhan. Sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, di mana kondisi iklim pada tahun ini diperkirakan akan cenderung normal. Dan anomali iklim seperti fase El Nino dan La Nina diperkirakan tidak akan terjadi. Hal ini dapat tercermin dari nilai ENSO yang berada pada fase moderat hingga netral dan IOD dalam fase netral. Kondisi iklim yang cenderung normal akan berpotensi untuk meningkatkan jumlah bahan baku dan akan meningkatkan jumlah penawaran. Katalis selanjutnya mendukung hasil rekomendasi kami yaitu market leader yang prospektif. Outlook penawaran yang cenderung positif selaras dengan posisi SIDO Muncul yang menjadi market leader yang prospektif. Dengan market value terbesar di Asia Tenggara, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan farmasi dan jamu yang menjadi pesaing dari PT SIDO Muncul. Kami menggunakan Porter 5 Forces dalam menganalisis posisi persaingan, dan secara keseluruhan, SIDO berada pada tekanan medium low. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa SIDO mampu menguasai pangsa pasar sebesar 70% di segmen obat herbal di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh beberapa produk unggulan SIDO seperti tolak angin dan kuku Bima yang berhasil menduduki peringkat atas dalam top brand index selama bertahun-tahun. Katalis selanjutnya yang mendukung rekomendasi kami adalah fundamental keuangan yang kuat. Meskipun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan, pendapatan perusahaan masih bertumbuh sebesar 5,6% dalam 7 tahun terakhir, dengan CAGR Fisher 2024-2028 bertumbuh sebesar 4,4%. Di sisi lain, diversifikasi produk baru memiliki potensi pertumbuhan sebesar 3% sehingga memiliki sangat potensial untuk meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, kami memproyeksikan margin operasional akan stabil dan wajar. Dilihat dari rasio likuiditas, tingkat profitabilitas SIDO melampaui kompetitor di industrinya dengan ROA sebesar 24%
dan ROE sebesar 28%. Implikasi ini menunjukkan bahwa SIDO mampu mengutilisasi aset dengan baik untuk meningkatkan potensi pertumbuhan. Penilaian menggunakan rasio likuiditas menunjukkan bahwa SIDO mampu membayar kewajiban jangka pendek melalui jumlah aset yang dimilikinya dengan current rasio di atas 1 dan DI rasio di bawah 1. Analisis menggunakan Altman Z-Score memberikan indikator positif di mana skor SIDO berada di safe zone sehingga sangat jauh bagi perusahaan mengalami kebangkrutan. Katalis selanjutnya yang mendukung rekomendasi kami adalah komitmen perusahaan terhadap penggunaan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Komitmen SIDO telah dibuktikan dengan keberhasilannya memenuhi 15 poin SDGs dari 17 unsur SDGs. Dari sisi ekonomi sirkular, SIDO telah menerapkan prinsip 3R di mana SIDO melakukan pengolahan limbah non-B3 seperti ampas jamu untuk menjadi biomasa yang digunakan sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Penggunaan biomasa terbukti dapat mengurangi emisi sebesar 60% dan dapat mengefisiensi energi sebesar 65%. SIDO juga memiliki kebijakan lain terkait dengan ekonomi sirkular yaitu seperti penggunaan air dan juga pengolahan limbah B3. SIDO telah menerapkan prinsip tata kelola berdasarkan PUGKI dan IGIS di mana mengatur mengenai tata kelola berdasarkan isu keberlanjutan. Skor penilaian SIDO berdasarkan IGIS yaitu 87% jauh di atas skor rata-rata BidCap. Oleh karena itu, SIDO menjadi salah satu pemenang dalam IGIS 2021. Selain itu, SIDO juga memiliki kebijakan SIDO selaras untuk memastikan komitmen terhadap ekonomi sirkular dan keberlanjutan. Kami menghitung valuasi menggunakan metode campuran. Pertama, kami menggunakan price to earning ratio dengan asumsi IPS di tahun 2023 sebesar 31,6, CAGR selama 5 tahun sebesar negatif 2,3%, dan forward EPS sebesar 30,9. Kami mendapatkan target price dinilai 685 dengan skenario base case. Selanjutnya, kami melakukan price to book valuation dengan asumsi BVPS di tahun 2023 sebesar 112, CAGR selama 5 tahun sebesar negatif 10,3%, dan forward BVPS sebesar 102. Kami mendapatkan target price dinilai 681 dengan asumsi base case. Di sini kami menggunakan base case dikarenakan pertumbuhan SIDO muncul yang cukup konservatif. Selanjutnya, kami melakukan analisis melalui discounted cash flow valuation dengan beberapa asumsi. Pertama, untuk cost of debt sebesar 5,7%, CAPM sebesar 7,1%, dan weighted average of cost of capital sebesar 6,7%. Kami menggunakan terminal growth sebesar 1,55%, di mana asumsi dari setengah rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%. Kami mendapatkan target price dinilai 663 dengan downside sebesar negatif 3,21%. Selanjutnya, kami melakukan average of valuation dari ketiga valuasi yang telah kami lakukan, di mana kami mendapatkan target price dinilai 676 dengan downside sebesar negatif 1,23%. Untuk membuktikan kekokohan dari analisis kami melakukan sensitivitas analisis melalui DCF table, di mana model kami cenderung sensitif terhadap terminal growth. Selanjutnya, kami melakukan relative valuation, di mana kami membandingkan SIDO muncul dengan perusahaan pada sektor yang sama. Kami menggunakan beberapa rasio seperti PE ratio, PBV, dan EV to EBITDA, di mana perusahaan memiliki valuasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pada perusahaan yang sama. Sebuah perusahaan tak mungkin terlepas dari yang namanya resiko. Kami melakukan analisis melalui matriks probabilitas dan dampak. Ada 4 risiko utama yang dimiliki oleh SIDO muncul. Yang pertama, adanya 68% dari beban biaya total digunakan untuk iklan yang tidak efektif, yang dapat dimitigasi dengan penyesuaian target pasar. Yang kedua, utilitas mesin hanya digunakan sebanyak 60% yang dapat dimitigasi dengan optimasi mesin yang ada. Yang ketiga, penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar sebanyak negatif 4,6% secara year to date yang dapat dimitigasi dengan peningkatan harga jual dan juga optimasi HPP serta COGS. Yang keempat, penurunan Consumer Price Index di angka 103 yang dapat dimitigasi dengan peningkatan ekspor dan juga peningkatan distribusi penjualan. Dengan berbagai analisis yang telah kami lakukan, kami merekomendasikan hold dengan target price 676, downside sebesar negatif 1,23%. Tentunya analisis kami didukung oleh beberapa katalis. Yang pertama, katalis pendorong di mana fundamental keuangan selama 7 tahun terakhir mengalami peningkatan secara rata-rata, kemudian market leader yang prospektif dan penerapan ekonomi sirkular di berbagai lini bisnisnya. Kemudian untuk katalis penghambat adanya inflasi, fluktuasi bahan baku, serta penurunan nilai mata uang, penurunan daya beli konsumen masyarakat, dan valuasi yang tidak bisa dikatakan murah atau wajar. Terakhir, penurunan kinerja keuangan selama 3 tahun terakhir secara rata-rata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.